Perangkat canggih dari sejarah spionase. Bila bicara soal film bertema agen rahasia, maka orang-orang akan langsung membayangkan film bergenre action yang para tokohnya terlihat seperti orang biasa, tapi sebenarnya amat mahir bertarung dan dilengkapi dengan alat-alat canggih. Kendati hal-hal yang ada dalam film bertema agen rahasia seringkali sudah dilebih-lebihkan, faktanya agen rahasia di dunia nyata memang benar-benar pernah memakai aneka macam peralatan rahasia yang teramsuk canggih pada masanya. Berikut ini adalah contoh perangkat canggih dari sejarah spionase. Pistol lipstick. Lipstick adalah benda yang pastinya sudah sangat akrab untuk kaum Hawa. Ya, itulah benda yang biasa dipakai oleh manusia untuk memberi warna pada bibir. Bagi mereka yang mementingkan penampilan, membawa lipstick kemana-mana telah dianggap seperti kewajiban tak tertulis. Tapi bila kamu hidup pada tahun 1960-an, sebaiknya Anda bersikap ekstra waspada bila kamu melihat wanita membawa lipstick kemana-mana. Terlebih lagi bila wanita tersebut kebetulan berasal dari Uni Soviet. Karena di masa itu, KGB, Badan Intelijen Uni Soviet, mengembangkan senjata khusus yang bentuknya menyerupai lipstick. Senjata yang dimaksud di sini adalah sejenis pistol kecil yang dilengkapi dengan peluru berkaliber 4,5 mm. Karena bentuknya terlihat menyerupai lipstick, senjata ini pun dapat dibawa kemana-mana tanpa mengundang kecurigaan. Oleh pihak Uni Soviet, senjata ini dijuluki sebagai ciuman kematian. Agar orang-orang di sekitarnya menjadi semakin tidak curiga, yang mengoperasikan pistol lipstick ini biasanya adalah agen wanita KGB. Dikombinasikan dengan penampilan para agen yang terlihat cantik dan anggun, maka mereka yang akan menjadi sasaran biasanya sama sekali tidak menaruh curiga kala didekati oleh agen KGB. Kala musuh sedang berada dalam posisi lengah, barulah sang agen menjalankan aksinya dan membunuh sasarannya tersebut dengan menggunakan pistol lipstick ini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang pernah menjadi korban senjata lipstick ini. Satu hal yang pasti, pistol lipstick ini memang benar-benar ada dan benar-benar pernah dipakai sebagai senjata pembunuh. Salah satu senjata ini sekarang dipamerkan di International Spy Museum. Alat penyadap di hak sepatu. Dalam dunia spionase, menyadap atau menguping pembicaraan orang lain adalah hal yang sangat lazim dilakukan. Dengan mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh pihak lawannya, maka pihak yang melakukan penyadapan dapat melakukan antisipasi agar hal yang direncanakan oleh pihak lawan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Begitu seringnya aktivitas penyadapan dilakukan, orang-orang pun menjadi ekstra waspada setiap kali mereka mau melakukan pembicaraan rahasia. Oleh karena itulah, pihak intelijen pun harus memutar otak agar dapat menyadap sasarannya tanpa ketahuan. Badan Intelijen Rumania mempunyai jawabannya sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 60 hingga 70-an, Badan Intelijen Rumania secara diam-diam bekerja sama dengan perusahaan pos di negara mereka. Sasaran mereka adalah duta besar negara-negara barat yang sedang bertugas di Rumania. Para duta besar tadi mempunyai kebiasaan memesan sepatu ke perusahaan negara-negara barat. Momen inilah yang lalu digunakan oleh pihak intelijen Rumania. Sebelum para duta besar menerima sepatu pesanan mereka, agen rahasia Rumania secara diam-diam akan memasang alat penyadap pada hak sepatu. Sepatu tersebut lalu dikirimkan ke alamat pemesannya. Saat sang duta besar memakai sepatunya, setiap dialog dan gerak-geriknya akan dipantau secara seksama oleh agen rahasia Rumania. Teknik ini akhirnya berhasil terbongkar saat sang duta besar melakukan pertemuan di sebuah ruangan yang dipantau ketat. Mulanya pihak keamanan mengira bila ada yang memasang alat penyadap di ruangan karena mereka mendeteksi adanya sinyal dari dalam ruangan. Kala pemeriksaan dilakukan, nyatanya tidak ada alat penyadap yang ditemukan di dalam ruangan. Mereka akhirnya berhasil mendapat petunjuk karena setiap kali sang duta besar pergi meninggalkan ruangannya, sinyal yang berasal dari alat penyadap juga menghilang. Kala perlengkapan milik duta besar diperiksa oleh petugas keamanan, mereka akhirnya tahu bila ada yang memasang alat penyadap pada hak sepatu yang dipakai oleh si duta besar. Alat pemancar berwujud tinja. Bagi banyak orang,
Tinja atau kotoran dipandang sebagai benda yang menjijikan. Itulah sebabnya orang-orang biasanya tidak akan mau menyentuh tinja. Terlebih lagi tinja seringkali memancarkan bau yang tidak sedap. Cara orang dalam memandang tinja lalu dimanfaatkan oleh Chia. Kala Perang Vietnam masih berlangsung, mereka mengembangkan alat pemancar yang bentuknya menyerupai tinja hewan-hewan liar. Penggunaan alat pemancar ini terbilang sederhana. Alat pemancar yang bentuknya disamarkan hingga menyerupai tinja akan disebar di lokasi-lokasi yang dikira sering dilalui oleh pasukan musuh. Dengan cara ini, CIA dapat mengetahui posisi dan aktivitas musuh sehingga mereka dapat menyerang lokasi musuh secara akurat. Dan karena gerilyawan Vietnam tidak mau repot-repot memeriksa tinja satu persatu, keberadaan alat pemancar ini sering luput dari pantauan musuh. Payung pembunuh. Di Indonesia, kita mengenal peribahasa sedia payung sebelum hujan. Bila untuk kasus agen rahasia Bulgaria, kalimat tadi bisa sedikit diubah menjadi sedia payung sebelum membunuh sasaran. Kalimat tersebut adalah gambaran singkat mengenai bagaimana cara agen rahasia Bulgaria menghabisi musuhnya. Saat Bulgaria masih diperintah oleh rezim komunis, sejumlah rakyat Bulgaria melarikan diri ke luar negeri agar mereka dapat bebas mengkritik pemerintah tanpa khawatir akan dibunuh. Hal itu pula lah yang mungkin ada di benak Georgi Markov kala meninggalkan Bulgaria dan bekerja sebagai kontributor untuk kantor berita BBC di London, Inggris. Hari naas bagi Markov terjadi pada tanggal 7 September tahun 1978. Kala ia sedang berjalan-jalan, mendadak ia merasakan tusukan pada kakinya. Saat Markov membalikkan badannya, ia melihat seorang pria yang sedang membawa payung berlari ke dalam taksi dan lalu menghilang. Tidak lama seusai peristiwa tersebut, Markov jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Saat mayatnya diperiksa, kondisi Markov amat mengenaskan. Paru-parunya terlihat terisi cairan dan organ-organ dalamnya mengalami pendarahan. Senyawa beracun juga terdeteksi dalam darah Markov. Saat tim forensik memeriksa luka pada kaki Markov, mereka menemukan bila luka tersebut nampak seperti luka tembak karena adanya serpihan peluru pada kaki Markov. Tapi tembakan tersebut tidak berasal dari senjata api biasa. Polisi lalu mengira bila Markov dibunuh dengan menggunakan senjata api yang disamarkan sebagai payung. Polisi juga meyakini bila peluru yang dipakai untuk membunuh Markov telah dicampur dengan ricin, sejenis racun yang sedang dikembangkan oleh Uni Soviet. Ricin adalah racun yang sangat mematikan bagi manusia karena dapat membuat korbannya mengalami demam, kesulitan bernapas, muntah-muntah, diare, dan kematian sesudah beberapa hari. Dugaan Markov menjadi korban pembunuhan oleh agen rahasia Uni Soviet dibenarkan oleh Oleg Kalugin dan Oleg Gordivsky, dua mantan anggota KGB Uni Soviet. Menurut penuturan mereka, senjata yang membunuh Markov sebenarnya dikembangkan oleh Uni Soviet. Uni Soviet lalu memberikan senjata payung ini kepada agen rahasia Bulgaria agar mereka yang menjalankan misi pembunuhan. Kelanjutan dari kisah ini telah dapat kita tebak. Markov ditembak dengan memakai payung ini dan lalu meninggal akibat efek racun yang dipakai pada peluru payung.